رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Majelis kajian Masjid Ijtihad yang kami hormati, semoga kita sama-sama dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini, masih bab yang dimana sikap kaum muslimin terhadap pelaku atau bid'ah. Seperti apa sikap kita? Kemarin kita sudah menyampaikan 2 poin. Sekarang poin C atau ketiga tentang nasihat para ulama salaf agar menjauhi ahlul bid'ah, dan bisa dilanjutkan nanti insyaallah. Mudah-mudahan hari ini bisa kelar karena sudah 3 pertemuan ini, masya Allah ya, panjang sekali. Taib, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita melihat setelah poin kedua kemarin, nasihat dari Allah melalui firman-Nya, juga nasihat dari Nabi melalui sabda-sabdanya, poin ke B. Maka selanjutnya C, nasihat para ulama salaf agar menjauhi ahlul bid'ah. Jadi yang akan kita sampaikan di sini poin C ini adalah nasihat-nasihat para ulama kita terdahulu. Seperti apa nasihat yang beliau para pendahulu kita, baik para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama rahimahumullah. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, sahabat mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau menyampaikan di mana dampak orang yang ikut duduk
bermajlis dengan ahlul ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu dan bidah, maka akan menyebabkan apa? Mumridatul lil qulub, hatimu akan sakit. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Ibanah Libni Battal Al-Ukhbari jilid 2 halaman 438 nomor 371 dan 373. Jadi perhatikan ma'asyur muslimin, dampak bermajlis kepada ahlul ahwa wal bidah, yakni orang yang pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an akan mendatangkan penyakit di dalam hatinya. Apa saja penyakit-penyakit di dalam hatinya ini? Inilah Allah melalui firman-Nya menjelaskan, Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat ke-53. Jadi awalnya qulubihim marad, hati yang sakit, wal qasiyah, hati yang keras, akhirnya wa innadz zalimin, akhirnya ia menjadi orang yang zalim. Ini disebabkan kenapa? Karena di dalam hati manusia itu sangat mudah sekali terumbang-ambing. Bahkan jamaah ketika merebus air yang sudah mendidih, bagaimana? Itu cepat sekali bolak-baliknya air itu. Itulah hati manusia. Maka ketika kita duduk-duduk di ahlul bid'ah, ahwa wal bid'ah, nanti akan mudah sekali hati itu condong. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan, ya, gambaran ini dari hati yang sakit. Sebetulnya nanti hatinya awalnya sehat, tapi karena terus duduk bermajlis dan seterusnya lama, sebentar, bahkan akan menimbulkan bekas-bekas sedikit demi sedikit, akhirnya hatinya menjadi sakit. Kalau hati ini sakit enggak cepat diobati, maka akan menjadi hati yang keras. Ketika orang itu hatinya keras, kezaliman demi kezaliman itu akan sangat mudah untuk ia lakukan, karena sudah sangat sulit sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah. Aturan ini harus dicegah, tetapi kenyataannya nambah sebaliknya, nambah dilakukan. Mari kita perhatikan, inilah seharusnya ini dicegah, tapi nambah disuruh. Seharusnya ini disuruh, nambah dicegah. Inilah orang yang hatinya ada penyakit. Silahkan surat 9 ayat 67. Coba perhatikan ma'asyurah muslimin, siapakah hati orang yang sakit ini? Hati itu di dalam Islam ada 3. Pertama, hati yang sehat, yakni hatinya orang yang beriman. Yang kedua, hati yang mati, hatinya orang kafir. Nah, antara sehat dengan mati itu, inilah hati penyakit, yakni orang munafik. Ini gambarannya bisa dilihat di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ciri orang yang beriman, 6 dan 7 adalah orang kafir, 8 sampai 20 ciri orang munafik. Karena 8 sampai 20 itu banyak sekali, maka saya sampaikan satu ayat ini aja. Inilah ciri orang munafik. Seharusnya amalan itu diperintahkan, nambah dilarang. Tapi sebaliknya amalan itu seharusnya dilarang, nambah diperintahkan. Perhatikan di ayat ini, ya'muruna bil munkar, menyuruh kepada kemungkaran. Seharusnya kemungkaran apa? Dicegah. Ini nambah disuruh. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mengajak, mencegah kepada yang ma'ruf. Nah, ini terbalik.
tapi mereka tidak menyadari dengan itu semuanya. Ketika mereka ditanya, kenapa kau melakukan kerusakan ini? Oh, saya enggak melakukan kerusakan, saya melakukan perbaikan. Nah, ini. Maka Allah mensifati di ayat ini nasullaha fanasiyahum, karena dia di dunia melupakan Allah, di akhirat nanti gantian Allah melupakannya. Seperti itu. Sehingga Allah mensifati innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi hati yang mati tadi, hati miliknya orang siapa? Orang yang munafik. Apa ciri-ciri hati itu sakit? Ya. Ciri-ciri hati sakit itu sangat banyak sekali. Apa itu? Bahwa hati yang sakit gimana kalau kita sakit? Semuanya tidak mengenakkan. Makanan enak pun kalau kita sakit jadi enak? Tidak. Makanan yang gak enak kalau sakit lebih gak enak lagi, ya kan? Jadi orang yang sakit kita tahu sendiri bagaimana. Jadi kebenaran pun tidak bisa ia terima. Justru sebaliknya, maunya kebalikan. Lihat begitu panas, minta air dingin atau air panas kalau orang sakit. Kalau panas terserah yang sakit, ya. Tapi yang jelas ciri-ciri orang yang sakit Allah mensifati dengan sifat yang sangat jelas sekali, di antaranya ayat ke-10 dari surat kedua. Jadi hati itu kalau sakit tidak diobati. Nanti sakitnya hati karena apa? Ini nanti kalau kita pembahasan tentang hati, insya Allah akan kita sampaikan. Tapi pembahasan kita bukan ini tadi, dampak orang yang duduk-duduk dalam majlis ahlul ahwa wal bidah, maka dampaknya hatinya menjadi sakit. Yang dimaksud di ayat ke-10 dari surat Al-Baqarah tadi, qulubihim marad, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Makna di ayat ini, penyakit di sini adalah penyakit adanya keraguan-raguan dalam kebenaran. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Yang kedua, ulama terkenal yakni Fudail bin Iyad rahimahumullah, beliau wafat tahun 1187. Beliau mengatakan, ya, hati-hati terhadap orang yang duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yakni ahlul bid'ah dan pemuja hawa nafsu. Kenapa? Kata beliau, maka ia tidak akan diberi hikmah. Ya, orang yang duduk-duduk bermajlis kepada ahlul ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, kata Fudail bin Iyad rahimahumullah, ia tidak akan diberi yang namanya hikmah. Bahkan beliau menyampaikan, aku suka jika antara aku dan pelaku bid'ah ini ada benteng yang besar, yang kuat, yang kokoh. Bentengnya tidak main-main, terbuat dari besi. Saking takutnya Fudail bin Iyad itu dampak yang ditimbulkan apabila bermajlis, berduduk-duduk, berteman dan seterusnya kepada ahlul bid'ah.
Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanah nomor 470 oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari, disebutkan juga dalam Syarh Sunnah nomor 170 oleh Imam Al-Barbahari, dan juga disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah nomor 1149 oleh Al-Lalikai rahimahumullah. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, Ibnu Abbas takut kalau hatinya terkena penyakit. Penyakit tadi yang dimaksud apa? Syak, keraguan akan kebenaran. Kemudian yang kedua, fudhail bin Iyad khawatir tidak dapat hikmah. Beliau rahimahullah masih melanjutkan, aku mendapati orang-orang terbaik, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah dan melarang bersahabat dengan orang-orang yang ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah jilid 1 halaman 156 nomor 267. Jadi beliau masih melanjutkan lagi. Beliau jadi melihat semua orang-orang yang terbaik selalu mencoba terus menjaga sunnah-sunnah ini, bahkan melarang bersahabat dengan pelaku bid'ah, karena kalau sunnah muncul, bid'ah pasti hilang. Sebaliknya, kalau di suatu tempat itu bid'ahnya dominan, sunnahnya pasti kurang. Itu karena lawan ini. Oleh karena itu, tapi nanti kita sampaikan siapa yang dimaksud ahlul bid'ah yang harus kita jauhi itu. Nanti ada, wallahu a'lam. Kemudian seorang tabi'in yang sangat terkenal, Hasan Al-Basri rahimahumullah, beliau pun menyampaikan, mewanti-wanti, memberikan tambih kepada kita, la tujalisu ahlul ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut ahlul ahwa, hawa nafsu, wa la tujadiluhum, janganlah berdebat dengan mereka, wala tasma'u minhum, dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dan Ibnu Battah Al-Ukhbari dalam Al-Ibanah serta Syarah Usul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah nomor 240. Jadi beliau memberikan 3 gambaran. La tujalisu, jangan kalian duduk ahlul ahwa, jadi duduk aja nggak boleh. Wala tujadiluhum, dan janganlah kamu berdebat. Wala tasma'uhum, dan jangan kamu mendengar perkataannya. Jadi kalau dia nanti di akhir pertemuan tadi disampaikan seorang ulama besar, aku atau kamu yang pergi, padahal dia akan membacakan hadis, nggak mau. Bahkan ia akan membacakan ayat aja, ia nggak mau. Aku atau engkau yang pergi. Saking takutnya ulama salaf itu dengan bid'ah itu. Kenapa? Karena bid'ah dengan maksiat, syaitan lebih suka mana? Syaitan lebih suka orang itu ahlul bid'ah atau ahlul maksiat? Ahlul bid'ah. Banyak sekali perbedaannya. Di antaranya, kalau ahlul bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena mereka menyangka apa yang dilakukan ini benar. Adapun ahli maksiat, dia pada suatu saat nanti dia akan bertaubat. Kenapa? Karena tahu yang ia lakukan adalah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ahlul bid'ah itu tidak mau dia sendiri, pasti mengajak minimal keluarganya. Itu. Karena menganggap ini sebuah kebenaran.
Tapi kalau ahlul maksiat, maukah ia mengajak keluarganya? Tidak. Coba kalau orang itu sudah di ahli maksiat tadi di penjara, ditanya, apakah anakmu, keluargamu ingin mengikutimu? Jawabnya gimana? Pasti tidak, cukup aku saja yang melakukan ini. Kenapa? Karena menyadari bahwa ia melakukan sebuah kesalahan. Dan ahlul maksiat itu, ya, orang tahu bahwa dia ahlul maksiat, sehingga orang ini menjauhi. Kalau ada orang yang buruk perilakunya, kita mau dekat-dekat. Ini poin ketiganya, tidak kan? Oh, jangan dekat-dekat, dia maksiat. Tapi ahlul bid'ah, karena banyak orang nggak tahu, dia banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat diantaranya, kalau ahlul bid'ah itu dosanya nanti terus akan mengalir. Ini yang berbahaya. Selama kebid'ahannya itu diikuti terus, maka orang yang membuat pertama kali akan mendapatkan dosa meskipun ia sudah tiada. Tapi orang yang berbuat maksiat ketika sudah meninggal, maka orang akan jangan ya mengikuti. Orang sudah memberikan peringatan, jangan mengikuti seperti fulan, ia pelaku maksiat. Orang sudah, maka dia tidak diikuti lagi, dosanya hanya kepada dia, kecuali dosa fahisyah, beda lagi. Wallahu a'lam.